Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya. Sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Hati Tang San bergetar, tentu saja aku ingat. Hampir merenggut nyawaku. Bo Saixi berbicara dalam-dalam, hampir tidak. Seharusnya membunuhmu. Jika bukan karena kekuatan dalam hati Seagot yang membuatnya takut, Anda pasti sudah mati saat itu. Dibandingkan dengan Xiao Bai, Deep Sea Demon Whale King jauh lebih kuat. Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah binatang roh terkuat di zaman dan zaman ini, daratan atau lautan. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawannya pasti. Jika kita harus mengukur dengan kekuatan manusia, itu juga harus menjadi level 99 Titlet Douluo. Itu bahkan melampaui umur 100.000 tahun makhluk roh dan hanya satu langkah lagi dari menjadi naga. Jika berhasil, maka itu akan menjadi yang kedua setelah manusia. Menjadi seekor naga. Paus juga bisa menjadi naga. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Bo Saixi berbicara dengan tenang, jangan pernah berasumsi bahwa naga yang saya maksud adalah sama dengan naga yang Anda kenal. Jika berhasil, maka itu akan menjadi naga laut sejati. Apakah Anda tahu berapa tahun pelatihan yang dibutuhkan? Untuk binatang buas, itu membutuhkan seluruhnya 1 juta tahun, sementara harus mengatasi 9 bencana selama periode itu. Ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan pelatihan Tuan Roh untuk menjadi dewa. Apa? Tang San kaget karena tenang, maksudmu, bahwa Deep Sea Demon Whale telah dilatih selama hampir 1 juta tahun. Bo Saixi menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Orang itu dilatih selama sekitar 300.000 tahun, tetapi dengan melahap binatang roh laut lainnya dan keterampilan khususnya sendiri, ia telah mengatasi 8 musibah, yang setara dengan pelatihan 1 juta tahun. Selain rasa takut terhadap Dewa Seagot, itu adalah dominator sebenarnya dari lautan. Tang San mendengarkan apa yang dikatakan Bo Saixi tentang situasi Paus Setan Laut Dalam. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan kaget, masih ada teori tentang 1 juta tahun roh binatang. Bo Saixi berbicara, yang disebut roh binatang 1 juta tahun, sebenarnya adalah makhluk roh yang menjadi dewa, yang jauh lebih sulit daripada pelatihan Tuan Roh untuk menjadi dewa. Bahkan 100.000 tahun pelatihan binatang roh untuk mengambil bentuk manusia jauh lebih mudah dari itu. Ini tidak hanya membosankan, tetapi juga ke-9 bencana itu hampir tidak dapat diatasi. Tidak ada yang tahu bagaimana Raja Paus Setan Laut Dalam ini dapat mengatasi 8 musibah. Jika itu bisa mengatasi yang lain, maka itu kemungkinan besar akan menjadi makhluk roh 1 juta tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjulang di atas binatang roh lainnya. Jika tanah masih kekurangan dewa sebelum itu terjadi, aku khawatir seluruh benua akan dalam bahaya. Saya tidak keberatan memberi tahu Anda terlebih dahulu, bahwa uji coba Seagot 9 Trials Anda dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah untuk menjatuhkan Raja Paus Setan Laut Dalam. Hanya dengan membunuhnya, Anda dapat sepenuhnya memenuhi hak untuk mewarisi posisi Lord Seagot. Tang San tidak repot-repot menutupi senyum pahitnya, hajar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bukankah itu sama dengan mengalahkan lawan dengan level yang sama denganmu? Dan dia berada di dalam lautan untuk memulai. Bo Saixi tersenyum, binatang buas bukan manusia. Selain itu, apakah Anda lupa tentang hal ini? Sambil mengatakan itu, jari Bo Saixi menunjuk ke arah trident Seagot hitam pekat di depannya. Mata Tang San cerah, senior aku bermaksud bertanya padamu. Setelah saya melewati uji coba ke-7, saya menerima pemberitahuan, mendapatkan persetujuan trident Seagot, menerima hak penggunaan trident Seagot. Kekuatan apa yang dimilikinya? Bo Saixi tersenyum, itu bukan sesuatu yang bisa aku katakan padamu. Trident Seagot adalah senjata milik Lord Seagot. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang saya ketahui? Adapun kekuatannya, itu adalah sesuatu yang perlu Anda cari sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah alat surgawi sejati. Pada saat yang sama, ketika Anda mengambil cobaan ke-9,
itu pasti tidak akan hanya memiliki kekuatan semacam ini. Lihatlah sasaran percobaan ke-8 Anda dan saya akan secara singkat memperkenalkan Anda pada trisula ini. Tang San mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakannya dan memfokuskan semangatnya. Setelah dia mengeluarkan seagot strident, merek dahinya menjadi rata dan halus. Menggunakan sense spirit, merek tersebut terasa agak hayalan, tetapi ketika afinitas dengan seagot meningkat, ia menemukan bahwa kekuatan rohnya telah meningkat secara halus. Itu menjadi satu dengan seagot slide. Seagot 9 trials, A trial. Kondisi penyelesaian tingkatkan tingkat semangat pertempuran ke tahap 9 cincin, kumpulkan semua tulang roh, hidupkan kembali bersama peserta ujian. Batas waktu, 5 tahun. Hanya setelah menyelesaikan uji coba ke-8, Anda dapat kembali ke Seagot Hall dan menerima uji coba terakhir. Setelah merasakan kondisi persidangan ke-8-nya, Tang San tidak bisa menahan matanya untuk tidak meneteskan air mata. 9 dering. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke 9 dering dan akhirnya bisa menghidupkan kembali Xiao Wu. Ini tidak ada hubungannya dengan Seagot 9 trials. Inilah yang dia harapkan untuk dilakukan selama ini. Apakah kamu berpikir bahwa persidangan ke-8 sedikit terlalu mudah? Bo Saixi bertanya dengan datar. Tang San memandangnya dan berkata, dibandingkan dengan 7 persidangan sebelumnya, bagian yang sulit ini harusnya membangkitkan Xiao Wu, benar. Dengan kondisi saya saat ini, mencapai tahap Titlet Douluo dalam 5 tahun agak sulit, tapi jelas tidak terlalu banyak. Saya yakin tentang ini. Tangkapannya adalah setelah menghidupkan kembali Xiao Wu, kekuatan rohku akan turun 10 tingkat saat tulang roh dan cincin roh meninggalkanku. Dengan cara ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan seperti itu. Mata Bo Saixi bersinar ketika dia menatap Tang San dengan tatapan menyala, kamu masih punya waktu untuk menyesali ini. Selama Anda tidak menghidupkan kembali Xiao Wu dan membiarkannya mempertahankan keadaan saat ini, saya bahkan dapat membantu Anda melewati persidangan ke-8 dan langsung menuju ke-9. Mungkin afinitas dengan Seagot akan agak terpengaruh, tetapi tidak dengan cara yang pasti. Jangan lupa bahwa jika Anda menghidupkan kembali Xiao Wu, tidak hanya kekuatan roh Anda akan turun, Anda juga akan kehilangan tulang roh. Meskipun kamu sekarang memiliki 5 tulang roh, tetapi kamu sebenarnya hanya memiliki 4. Yang eksternal tidak masuk hitungan. Menemukan 2 tulang roh lagi dalam 5 tahun bukanlah tugas yang mudah. Jika 3, maka itu bahkan lebih sulit. Saya yakin bahwa jika Anda menghidupkannya kembali, maka Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk lulus persidangan ke-8, belum lagi mewarisi posisi Lord Seagot setelah persidangan ke-9. Tang San memandang Bo Saixi, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Bo Saixi berbicara, setelah sampai sejauh ini dan membayar harga yang sangat mahal, tidakkah Anda ingin menjadi dewa sejati? Inilah satu-satunya kesempatan dalam hidup Anda. Setelah Anda menghidupkan kembali Xiao Wu, Anda akan selalu menjadi roh Douluo dalam hidup Anda. Bahkan jika Anda memiliki cincin roh 100.000 tahun, tanpa berada di atas level 90, Anda tidak akan pernah menjadi kuat. Tidak pernah mencapai level saya, belum lagi melampaui saya. Jangan bicara lagi. Tang San menyela Bo Saixi, saya menghormati Anda, senior, jadi saya tidak ingin berbicara kata-kata menghina. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa bagi saya, tidak ada yang lebih penting daripada menghidupkan kembali Xiao Wu sekarang. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi dewa dan tidak bisa mencapai tahap Titlet Douluo, atau bahkan kehilangan nyawaku, aku tidak peduli. Tapi saya masih harus berterima kasih kepada kemurahan hati Seagot. Cobaan ke-8 ini memberi saya waktu 5 tahun. Saya puas bisa bersama Xiao Wu selama 5 tahun. Saya suka Xiao Wu yang lengkap, bukan cangkangnya. Jika saya tidak bisa menghidupkannya kembali, saya tidak akan menutup mata ketika saya mati. Sambil mengatakan itu, Tang San berdiri dan menghadap Bo Saixi dengan ekspresi serius. Terakhir senior, saya punya permintaan. Tolong jangan beritahu mitra saya isi persidangan ke-8 saya, terutama Xiao Wu. Saya menyegel kesadaran eksternalnya sekarang.
Ini ada di antara kita dan aku tidak ingin ada yang campur aduk. Selesai berbicara, Tang San bahkan tidak pergi untuk mengambil seagot trident terjebak di lantai. Dengan punggung tegak lurus, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Berhenti. Bo Saixi membentak. Tang San secara tidak sadar berhenti, berbicara tanpa memalingkan kepalanya. Apakah senior punya instruksi? Suara Bo Saixi sebagian tertawa. Bagaimana jika aku bilang aku punya cara untuk membiarkanmu menghidupkan kembali Xiao Wu dan pada saat yang sama tidak kehilangan kekuatan rohmu? Atau memengaruhi kultivasi masa depan Anda? Apakah Anda ingin mengetahuinya? Tang San tercengang, tersentak oleh pemahaman yang tiba-tiba. Dia berbalik tajam untuk melihat ke arah Bo Saixi. Mata Bo Saixi dipenuhi dengan ekspresi tersenyum puas. Darah Xiao Wu tidak tumpah sia-sia. Kamu cukup baik, benar-benar layak atas apa yang dia lakukan. Tang San tidak memahami kata-kata Bo Saixi, tetapi percaya dia berbicara tentang Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuknya. Dia tersenyum kecut. Senior, Anda menguji saya. Wajah Bo Saixi tiba-tiba menjadi datar. Hanya saja, kamu punya satu poin buruk. Oh. Tang San merengut. Bo Saixi berkata dengan tegas. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memanggilku imam besar dan bukan senior? Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Dia jelas-jelas dalam suasana hati yang baik. Bo Saixi memang sedang menguji Tang San. Bahkan jika seagot Nine Trials menguji Tang San dalam segala hal, masalah Xiao Wu yang memberikan darahnya untuk Tang San masih sangat menyentuhnya. Cintanya berakhir tragis dan dia tidak ingin melihat gadis itu Xiao Wu akhirnya berakhir seperti dia. Itu sebabnya dia mengujinya. Tetapi untuk membangkitkan Xiao Wu, Tang San tidak ragu sedikit pun untuk menyerah menjadi dewa, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menyerah pada masa depannya sendiri. Sebagai jenius generasinya di dunia Master Roh, bahwa ia bisa melakukan ini sudah terbukti jauh lebih baik. Bagaimana suasana hati Bo Saixi yang tidak baik? Melihat ekspresi tersenyum Bo Saixi, Tang San juga mengerti bahwa dia ditipu. Awalnya, dengan kecerdasannya dia seharusnya tidak dapat melihat niat Bo Saixi, tetapi kekhawatiran mengaburkan pikiran, terutama sehubungan dengan kebangkitan Xiao Wu. Bo Saixi tersenyum lembut. Buruknya seagot trident. Baru saja menemukan master baru, itu ditinggalkan dengan kejam. Alat agung surgawi sangat tidak diinginkan. Tang San berkata dengan canggung. Senior, salahku, aku tidak sengaja meninggalkannya, aku. Bo Saixi jelas tidak bermaksud untuk terus menggoda Tang San. Aku mengerti maksudmu, tidak perlu dijelaskan. Saya pada dasarnya memahami keadaan Anda dan Xiao Wu. Untuk membangkitkan Xiao Wu, yang kamu miliki sekarang hanyalah kekuatan roh peringkat ke-90. Setelah Anda mencapai peringkat 90 dan menanamkan semua cincin roh ke dalam tubuh Xiao Wu, lalu mengembalikan tulang roh itu kepadanya, Anda dapat menyelesaikan kebangkitan ini di bawah cahaya seagot. Setelah selesai, kerugian Anda akan menjadi lengan kanan dan tulang roh lengan kanan Anda, serta semua cincin roh Anda. Jika saya benar, ini harus menjadi pemikiran Anda sebelumnya. Tang San mengangguk. Bo Saixi berkata, fakta-faktanya sudah berbeda dari keadaan rencanamu. Apakah Anda tahu mengapa Anda dapat mengekstraksi tulang roh tanpa mati setelah peringkat 90, tetapi masih kehilangan 10 peringkat kekuatan roh? Alasannya cukup sederhana. Menerobos peringkat 90, tepatnya, guru roh tidak lagi dikategorikan sebagai manusia. Gelar Douluo dengan kekuatan jauh melebihi manusia biasa secara alami tidak akan mati dengan mudah. Tetapi mencabut tulang roh pasti akan menghancurkan konstitusi Anda, terutama memutilasi anggota tubuh Anda akan membocorkan kekuatan roh, membocorkan vitalitas, segera meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Itu sebabnya kekuatan roh akan jatuh 10 peringkat. Sebenarnya, ini belum semuanya. Hanya tulang roh dari 4 anggota badan yang bisa diekstraksi, tulang tengkorak dan tulang roh tidak bisa dilepas sebelum mati. Tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan alasannya. Keadaanmu saat ini cukup spesial, mereka tidak bisa digambarkan dengan akal sehat. Menghidupkan kembali Xiao Wu sebenarnya tidak membutuhkan semua cincin roh Anda. Karena Xiao Wu mengorbankan dirinya untukmu,
Semua saripatinya terkonsentrasi di dalam cincin roh dan tulang roh, bahkan menambahkan jiwa, menyatu bersama dengan tubuhmu. Membangkitkannya akan membutuhkan mengembalikan ini padanya. Tetapi jika Anda benar-benar memberikan semua cincin roh Anda kepada Xiao Wu, maka, sebaliknya akan berbahaya baginya. Karena Xiao Wu pada dasarnya tidak dapat menerima cincin rohmu saat ini. Pertama-tama mengabaikan apa cincin roh ke-9 Anda, di antara 8 cincin roh pertama Anda, 2 adalah 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun dan 4 sisanya semuanya level 100.000 tahun. Tapi ketika Xiao Wu mengorbankan dirinya untukmu, dia hanya peringkat 60. Bahkan jika tubuhnya telah berubah dan sangat tahan lama, itu masih tidak memiliki dasar kekuatan roh untuk menerima cincin rohmu. Anda mentransfer semua dari mereka hanya menyisakan 2 kemungkinan, satu membuang-buang mereka dan yang lainnya adalah dia meledak dan mati. Anda cerdas, ingat apa yang terjadi ketika Anda menyerap cincin roh 100.000 tahun dan Anda akan mengerti. Tang San berkata dengan tidak sabar. Lalu bagaimana aku bisa membangkitkan Xiao Wu dengan tepat? Bo Saixi berkata, aku telah dengan hati-hati memeriksa tubuh Xiao Wu selama 2 hari ini dan menilai dari keadaannya saat ini, ketika kamu membangkitkannya, aku mengusulkan kamu memasukkan sepenuhnya padanya dengan 4 cincin roh pertamamu, kemudian lewati cincin roh ke-5, lalu tambahkan roh ke-6 cincin Xiao Wu memberi Anda. Cincin roh ke-6 itu sebenarnya terkondensasi dari semua kemampuan sebelumnya dan 4 cincin roh pertama Anda dapat dengan mudah memiliki efek membimbing. Meskipun cincin roh ke-5 Anda ada di antara, jangan berikan padanya, karena cincin roh itu menyatu bersama dengan roh Anda. Jika ia pergi, itu tidak hanya akan menyebabkan Anda cedera hebat, itu bahkan akan menyebabkan kematian. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menerimanya. Cincin roh itu membutuhkan dukungan darah. Tang San berkata dengan khawatir. Apakah itu cukup? Aku takut. Bo Saixi melambaikan tangannya. Tidak perlu takut apapun. Jangan bilang Anda pikir seagot slide tidak berguna. Mengandalkan seagot slide, sebenarnya cukup hanya untuk membangkitkannya dengan cincin roh ke-6 itu tidak bisa menjamin dia akan mencapai kondisi terbaiknya sebelum mengorbankan dirinya sendiri. Seagot affinity Anda seharusnya sudah lebih dari 80%, maka saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, di dalam seagot slide Anda ada kemampuan penyembuhan. Itu dapat menyembuhkan semua luka internal dan eksternal, memakan kekuatan spiritual Anda sesuai dengan kondisi cedera yang berbeda. Ini sangat efektif pada luka mental. Pertanyaan tentang cincin roh yang diperlukan untuk kebangkitan Xiao Wu sudah diselesaikan. Berikutnya adalah tulang roh. Tulang roh itu adalah sesuatu yang harus Anda kembalikan. Tetapi saya menemukan bahwa tulang kaki kanan Anda memiliki kemampuan yang sangat tangguh, generasi fisik, bahkan anggota tubuh yang terputus harus tumbuh kembali, bukan? Tang San mengangguk. Mungkin. Kalau bukan karena itu, aku sudah lama mati. Itu adalah tulang roh yang ditinggalkan ibuku untukku. Bo Saixi memandang dengan agak ingin tahu pada Tang San, tetapi tidak bertanya lebih lanjut, melanjutkan pembicaraan tentang kebangkitan Xiao Wu. Karena itu masalahnya, kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kehilangan kekuatan roh itu. Prasyaratnya adalah bahwa, sebelum Anda membangkitkan kembali Xiao Wu, Anda menemukan satu lagi tulang roh lengan kanan. Setelah Anda memutuskan lengan kanan Anda dan mengembalikan tulang roh ke Xiao Wu, segera pasang tulang roh baru ini di lengan kanan Anda, lalu segera mengandalkan kemampuan generasi tulang kaki kanan Anda untuk menumbuhkan kembali lengan kanan Anda. Semakin kuat tulang roh Anda dapat menemukan, semakin sedikit kekuatan roh Anda akan kehilangan. Itu juga tidak akan membahayakan vitalitas Anda atau memengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Tang San dengan sadar merenungkan setiap kata yang dikatakan Bo Saixi. Terkait dengan kebangkitan Xiao Wu, dia benar-benar tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikit pun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia bisa yakin bahwa semua yang Bo Saixi katakan masuk akal. Bahkan jika masalah muncul, mereka hanya akan menjadi masalah dengannya, tanpa mempengaruhi kebangkitan Xiao Wu.
Dia benar, jika dia dengan terburu-buru menempatkan cincin roh 100.000 tahun ke Xiao Wu, dia sangat mungkin dalam bahaya karena tidak dapat bertahan. Setelah memikirkan hal-hal ini, Tang San berkata dengan bersyukur. Terima kasih banyak atas bantuan High Priest. Bo Saixi tersenyum ringan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya juga berharap Anda, Tuan Seagot masa depan, dapat benar-benar menyelesaikan warisan Seagot. Ingat, cari pengganti untuk 5 cincin roh yang Anda berikan pada Xiao Wu sesegera mungkin. Selain itu, di antara cincin roh yang Anda temukan, selain yang keenam, 4 yang pertama harus memiliki ras yang sama dengan binatang buas yang Anda bunuh sebelumnya. Kemudian mereka dapat diserap dengan sempurna. Lagi pula, rohmu sudah memiliki beberapa kenangan. Jika Anda mengubahnya untuk jenis cincin roh lainnya, pasti akan ada konflik. Tentu saja, usia budidaya cincin roh tergantung pada keterampilan Anda sendiri. Mustahil bagi semua orang untuk menjadi 100.000 tahun, tetapi Anda dapat mengelola semuanya 10.000 tahun, bukan 10.000 tahun. Hati Tang San segera menjadi panas terik. Apa yang dikatakan Bo Saixi terdengar seperti membangkitkan kembali Xiao Wu bukan saja tidak buruk baginya, tetapi sebaliknya berubah menjadi hal yang baik. Sebelum Tang San dapat berbicara, Bo Saixi melanjutkan. Ada satu hal lagi yang harus kamu ingat, ini cobaan ke-8-mu. Meningkatkan semangat Anda ke tingkat 9 cincin tidak hanya berarti satu roh, itu semua semangat Anda. Anda berbeda dari Tuan Roh biasa, Anda memiliki 2 roh. Karena itu, setelah membangkitkan kembali Xiao Wu, Anda juga harus menemukan cincin roh untuk memperkuat palu Anda sesegera mungkin. Ketika Anda kembali, Anda harus memiliki roh 9 cincin kembar. Ini sesuai dengan persyaratan untuk uji coba ke-8 dan dianggap lulus. Memahami. Waktu 5 tahun sepertinya lama, tetapi Anda harus mendapatkan 3 tulang roh dan lebih dari 10 cincin roh. Ini bukan misi sederhana. Terima kasih banyak atas peringatan Imam Besar. 5 tahun sudah cukup. Tang San menjawab dengan percaya diri. Hanya saja, dia dengan cepat mengerutkan kening, memikirkan satu pertanyaan yang sangat penting. Senior, aku punya roh kembar, tetapi tubuh manusia punya batas. Setiap cincin roh akan sedikit meningkatkan tubuh saya dan meskipun saya telah menggunakan beberapa ramuan abadi dan tubuh saya agak lebih kuat dari kebanyakan ahli roh, saya takut setelah memberikan cincin roh tingkat tinggi Clear Sky Hammer, tubuh saya akan. Bo Saixi tertawa. Jika masalah ini menyangkut tubuh orang lain, itu benar-benar akan membutuhkan perhatian. Tapi Anda sudah berbeda, jangan lupa bahwa Anda adalah penerus Seagot. Saat Anda mengeluarkan Seagot Trident, dalam arti tertentu, Anda bukan manusia lagi. Melainkan seseorang yang melangkah ke keilahian. The Seagot Slide tidak bisa hanya membantu Anda membangkitkan kembali Xiao Wu. Ini sama-sama mempengaruhi dan mengubah tubuh Anda. Beat ini adalah sesuatu yang seharusnya Anda rasakan dari Seagot's Heart. Jadi, jangan khawatir, serap cincin roh tanpa ragu, semakin kuat semakin baik. Roh kembar mungkin menjadi keuntungan Anda yang terberkati, bahkan Tuan Seagot tidak memiliki kemampuan seperti itu saat itu. Setiap cincin roh yang Anda serap akan meningkatkan kekuatan roh Anda. Dengan kekuatan roh Anda saat ini, Clear Sky Hammer Anda sudah dapat menyerap 8 cincin roh lain setidaknya dari tingkat 10.000 tahun. Setelah 8 cincin roh ini diserap, bahkan jika Anda tidak berkultivasi, saya pikir kekuatan roh Anda masih harus dekat dengan peringkat 90. Menjadi penerus Seagot secara tak terduga memecahkan masalah ini. Tang San tidak bisa membantu menjadi liar dengan sukacita. Meskipun kekuatan kontrol Blue Silver Emperor sangat hebat, di bawah permukaan Tang San selalu merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan serangan. Meninggalkan Clear Sky Hammer tidak digunakan, tanpa berani menambahkan cincin roh. Sekarang berbeda, menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer tidak hanya tidak akan memengaruhi tubuhnya, tetapi dengan tingkat kekuatan roh dan ketahanan fisiknya saat ini, bahkan batas tertinggi cincin roh 100.000 tahun dapat diserap. Menunggu sampai level judul Douluo tidak ada artinya. Dan jika dia bisa mencapai 8 cincin roh dengan Clear Sky Hammer, maka,
Tidak hanya masalah meningkatkan kekuatan roh, jika dia juga bisa kapan saja beralih dari tipe kontrol Spirit Douluo ke tipe serangan kekuatan Spirit Douluo, kekuatannya juga akan meningkat secara substansial dan akan ada permutasi taktik yang tak terhitung banyaknya. Bo Saixi tersenyum. Jika aku bisa memberimu saran, percobaan ke-9 Anda adalah untuk membunuh Deep Sea Demon Whale King. Maka jangan sia-siakan. Biarkan dia menjadi cincin roh terakhir dari palu Anda. Dia juga akan memberi Anda tulang roh. Ratusan ribu tahun tulang roh memiliki properti yang mungkin tidak Anda ketahui. Siapapun yang membunuhnya, itu akan memberikan tulang roh yang tidak dimiliki si pembunuh. Ini juga salah satu alasan mengapa 100.000 tahun makhluk roh sangat dihargai oleh para guru roh. Dengan kata lain, tidak peduli apa tulang roh terakhir yang Anda miliki, selama Anda berhasil membunuh Raja Paus Setan Laut Dalam, Anda akan mengumpulkan semua tulang roh. Kualitas cincin dan tulang roh itu memberi Anda akan menjadi keuntungan yang sangat besar dalam menerima warisan terakhir. Jantung Tang San berkedut. High Priest, apa katamu? Aku bisa meninggalkan Seagot Island untuk menyelesaikan uji coba ke-8. Bo Saixi berkata, aturan-aturan Seagot Island memengaruhi Tuan Roh yang telah melewati cobaan. Dan Anda bukan hanya Master Roh, Anda juga penerus Seagot. Setelah Anda mengeluarkan Seagot Trident, orang mungkin mengatakan Anda sudah setengah dari Seagot. Secara alami aturan tidak berlaku. Tang San gembira. Lalu bisakah aku membawa teman-temanku? Bo Saixi berkata dengan tenang. Kamu masih belum sepenuhnya memahami cahaya sigatmu. Dalam kisaran cahaya Seagot, kekuatan Seagot terungkap. Di bawah naungannya, hukum Seagot secara alami tidak akan turun. Tentu saja, percobaan 9 Seagot Anda dikecualikan. Saya mengerti. Tang San menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka sudah di sini selama lebih dari 4 tahun, tetapi akhirnya bisa pergi. Memang, binatang roh laut tidak sepenuhnya cocok dengan Kaisar Perak Biru dan Clear Sky Hammer-nya. Tetapi kembali ke tanah kering, dia bisa menemukan binatang buas yang paling cocok untuknya. Itu adalah kasus khusus untuk cincin roh yang harus dia berikan untuk membangkitkan Xiao Wu. Tatapan Bo Saixi menunjukkan sedikit kebaikan. Beristirahat beberapa hari di pulau sebelum pergi. Oh, benar, saya akan membagikan apa yang saya ketahui tentang beberapa keadaan Seagot Trident dengan Anda. Perhatian. Pertama-tama, hanya tangan Anda yang dapat memegang Seagot Trident, tidak dapat dibiarkan dalam alat roh apapun. Jika Anda mencobanya, alat roh akan pecah. Selanjutnya, Anda harus memperhatikan bobot Seagot Trident. Ketika Anda memegangnya di tangan Anda, itu akan menimbang 108 jin, namun ketika Anda melepaskannya, beratnya tidak lagi menjadi 108 jin, melainkan. Pada titik ini, Bo Saixi berhenti, kata itu dengan lembut. Tapi lebih tepatnya 108.000 jin. Apa? Tang San terkejut. 108.000 jin. Bo Saixi mengangguk menegaskan. Betul, itu 108.000 jin. Saya juga tidak tahu terbuat dari apa, tetapi saya bisa yakin bahwa tanpa persetujuannya, akan sangat sulit digunakan tanpa kekuatan level dewa. Alhasil, Anda harus berhati-hati saat membawanya. Jika itu bukan suatu tempat yang bisa menahan beban, Anda benar-benar tidak bisa menurunkannya. Yang terbaik adalah jika itu tidak meninggalkan tubuh Anda, maka itu hanya akan menjadi 108 jin dan tidak seberat 108.000 berat itu. Lalu itu berarti, ketika aku menggunakannya untuk menyerang, itu juga akan memberikan efek 108.000 jin. Tang San bertanya. Bo Saixi tersenyum sedikit. Ini adalah kekuatan instrumen surgawi, bahkan ketika kakek buyutmu berkultivasi ke 99 kekuatan roh, Clear Sky Hammer-nya masih hanya 18.000 jin. Tidak ada benteng yang tidak bisa diatasi oleh Trident di tangan Seagot. Bahkan pedang suci malaikat dewa hanya 36.000 jin. Tang San lagi melangkah ke Bo Saixi, membungkuk untuk mengambil Seagot Trident. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan bahwa apa yang berbobot 100 sesuatu jin di tangannya memiliki semua kekuatan lebih dari 100.000.
Itu menakutkan bahkan tanpa menambahkan kemampuan apapun. Bahkan tembok tebal kota besar tidak dapat bertahan bahkan dengan satu pukulan. Saat kamu ingin menggunakannya, kamu harus membangunkannya dengan seagot slide. Sampai Anda benar-benar menjadi seagot dan dapat melepaskan kekuatannya secara permanen. Adapun kemampuan lainnya, Anda harus mengetahuinya sendiri. Terima kasih, Imam Besar. Memegang seagot trident dengan kuat, meskipun benar-benar hitam, itu masih memberi Tang San semacam perasaan yang sepenuhnya selaras. Bo Saixi tersenyum. Aku sudah memberimu peringatan yang aku bisa. Anda dapat pergi dan dapat meninggalkan Pulau Seagot kapan saja. Saya akan menunggu Anda kembali di sini. Saya berharap untuk segera melihat Anda mewarisi posisi Seagot. Oh, benar juga, ketika kamu kembali, kamu harus membawa kembali 7 temanmu itu juga. Anda akan membutuhkan bantuan mereka saat Anda mewarisi posisi Seagot. Tang San mencengkeram trident, dengan hormat membungkuk dalam-dalam pada Bo Saixi. Kemudian dia mundur dari panggung Seagot, sampai dia melewati 7 platform, lalu berbalik dan pergi. Saat dia mencapai pintu Seagot Hall, suara samar Bo Saixi bergema di belakangnya. Saat dia mencapai pintu Seagot Hall, suara samar Bo Saixi bergema di belakangnya. Jika Anda bertemu kakek Anda dalam 5 tahun ini, suruh dia datang menemui saya. Suaranya dipenuhi dengan melankolis. Tang San berbalik, mengangguk tajam ke Bo Saixi, lalu meninggalkan Seagot Hall. Sinar matahari yang hangat membasahi tubuhnya, membungkus tubuh Tang San yang lemah dengan kehangatan. Meskipun cahayanya jauh lebih intens daripada di dalam aula, Tang San masih beradaptasi dengan sangat cepat. Purple Demon Eye-nya awalnya tidak takut dengan cahaya yang kuat. Hormat kami, Tuan. 7 suara berbicara serempak. Tang San menoleh untuk melihat. 7 pilar suci Seagot Guardian Douluo berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama, memberi hormat kepadanya. Tang San tahu bahwa apa yang mereka beri hormat lebih dari sekadar seagot trident di tangannya. Tatapan mereka terfokus pada para nada gelap, ekspresi mereka hormat. Tidak perlu semua senior untuk seperti ini, Tang San tidak bisa menerimanya. Tang San mengambil beberapa langkah, menghitung setengah menerima penghormatan mereka. Ya, 7 senior, jangan seperti ini. Little Sun belum menjadi seagot. Dai Mubai dan 6 iblis lainnya ditambah Bai Cheng Xiang semua menunggu di luar juga. Xiao Hu tampaknya sudah kembali normal, tentu saja, normal tanpa jiwa. Setelah meminum Yearning Heart Broken Red, kemampuan pemulihan tubuhnya tentu saja luar biasa. Seadragon Douluo berkata dengan tegas. Lord Tang San telah secara resmi menerima posisi sebagai penerus Tuan Seagot dan pada saat yang sama juga memperoleh persetujuan Seagot Trident. Seagot mengatur lautan, kita harus secara alami memberikan penghormatan kepada kita sebagai bawahan Tuan Seagot. Tang San tersenyum dan berjalan ke depan, tangan kanan memegang trisula, berbicara dengan ramah. Kami akan segera meninggalkan Pulau Seagot. Dalam beberapa tahun ini kami telah menerima uji coba di Seagot Island, kami telah berhutang budi atas perawatan semua senior. Khususnya Seahorse Douluo telah memberi kita lebih banyak bantuan. Terlepas dari apakah saya mewarisi posisi sebagai Seagot, di mata Tang San, Anda semua adalah senior saya. Sebelum 7 wali pilar suci Seadragon Douluo bisa mengubah ekspresi, di pihak Shrek Seven Devil, Ma Hongjun sudah berteriak. Kakak ketiga, maksudmu kita akan meninggalkan Pulau Seagot? Tang San mengangguk. Aku sudah bernegosiasi dengan High Priest. 8 percobaan saya juga akan selesai di daratan. Tentu saja kita akan pergi. Hanya, setelah uji coba ke-8 selesai, kita masih harus kembali untuk uji coba ke-9. Jika tidak ada yang harus dipersiapkan, kami akan segera berangkat. Mendengar Tang San mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan senyum dengan sukacita. Tidak peduli betapa indahnya pemandangan Pulau Seagot, yang tinggal di sini selama beberapa tahun sambil berkultivasi dengan susah payah, semua orang sudah lama lelah dan tempat ini juga tidak memiliki perasaan bebas dan santai semacam itu.
Selain Xiao Wu dan Bai Chengxiang, kekuatan semua orang telah menembus peringkat ke-80 dan mereka juga berharap untuk kembali ke daratan untuk mengukur kekuatan mereka melawan Spirit Hall. Mereka akhirnya bisa pergi dan terlebih lagi dengan persetujuan Seagot Douluo Bosaiksi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Oscar tertawa keras. Apa yang harus disiapkan? Kami akan pergi sekarang. Saya tidak tahu bagaimana benua telah berubah dalam lebih dari 4 tahun kami telah pergi. Tang San menoleh ke 7 Seagot Secret Pilar Guardian Douluo. Lalu kita akan mengambil cuti dari semua senior di sini. Kami pasti akan kembali dalam 5 tahun. Seven Seagot Secret Pilar Guardian Douluo mengikuti mereka sepanjang jalan ke Seagot Mountain, lalu mengikuti mereka dengan mata mereka. Tang San menggenggam Seagot Trident di tangan kanannya, tangan kirinya memegang Xiao Wu dan terbang terjauh ke depan. Segera mereka menyeberangi Laut Ring dan semua orang berbalik ke arah mereka datang. Sambil berjalan, Ning Rongrong bertanya pada Tang San, "Kakak ketiga, apakah cederamu sudah baik-baik saja? Tidak perlu istirahat sebentar." Tang San berkata, "Bukan apa-apa, kekuatan roh dan kekuatan spiritualku akan pulih dengan baik di jalan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi meskipun saya tidak merasakan apa-apa sebelumnya, setelah High Priest mengizinkan kami untuk pergi, saya memiliki keinginan untuk bergegas pulang. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Heaven Door Empire, atau apa yang dilakukan Spirit Hall hingga tahun-tahun ini. Atau bagaimana para guru dan anggota Akademi Shrek lainnya." Dai Mubai berkata, "Mengkhawatirkan itu tidak ada gunanya, kita akan tahu begitu kita kembali." Tang San bertanya, "Bos, bukankah kamu kembali untuk melihat Star Luo Empire dulu?" Dai Mubai menggelengkan kepalanya, nyengir. "Sejujurnya, ketika aku membawa Zuking pergi, aku tidak berencana untuk kembali lagi. Bahkan jika kakak laki-laki saya selalu menganggap saya tidak baik, tidak peduli apa dia masih kakak saya dan juga kakak perempuan istrinya Zuking. Saya tidak ingin mengalami perasaan saling membantai satu sama lain lagi. Saya mungkin juga hilang dan membiarkan kakak saya mewarisi gelar itu. Little Sun, Anda juga telah melihat keadaan Heaven Door Empire, menjadi raja tidak semudah itu. Apalagi berurusan dengan 10.000 urusan, ada juga banyak tekanan untuk melakukan. Aku tidak pernah bisa sesantai dan sesantai sekarang. Meskipun Zuking selalu mengatakan saya tidak pernah membaik, pada kenyataannya, saya suka perasaan bersama saudara-saudara saya seperti ini. Aku dan Zuking membicarakannya dan akhirnya mungkin juga tidak kembali. Tinggalkan segalanya untuk setelah kakak menjadi kaisar. Kami tidak akan kembali, jadi mereka akan berpikir kami sudah mati. Jadi bagaimana jika mereka menemukan kita nanti? Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika keluarga kekaisaran ingin melakukan sesuatu terhadap kita, mereka mungkin tidak bisa." Tang San agak heran melihat Dai Mubai, berkata tanpa daya, "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi penguasa suatu negara, tetapi kamu membuangnya seperti sepatu yang sudah aus. Bos, mungkin hanya Anda yang bisa menganggap otoritas begitu enteng." Oscar tersenyum. "Bos, aku mengagumimu. Anda mengatakannya dengan ringkas, bagaimana kita bisa begitu santai dan santai seperti kaisar? Anda tidak perlu kembali, saya hanya lebih bahagia daripada mengetahui bahwa kita dapat dengan aman meninggalkan Pulau Seagot. Setelah itu kami saudara tidak perlu berpisah lagi, kami Shrek Seven Devils akan selalu bersama." Begitu San kecil membangkitkan Xiao Wu dan kita semua telah menyingkirkan Spirit Hall, kita bisa berkeliling ke seluruh benua bersama-sama, bukankah itu bagus? Zuking tersenyum. "Kami pikir begitu. Daripada mengejar otoritas, akan lebih baik untuk mengejar puncak para guru roh. Kita tidak bisa dibandingkan dengan saudara ketiga, tetapi dengan keadaan kita saat ini, mencapai level judul Douluo tidak akan menjadi masalah. Impian terbesar saya sebagai seorang anak adalah menjadi Douluo perempuan." Tatapan Ma Hongjun selalu ingin tahu tertuju pada Seagot Trident di tangan kanan Tang San. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Kakak ketiga, trisula Anda semuanya hitam. Itu tidak terlihat seperti apapun. Saya masih berpikir benda ini harus menyilaukan.
Tidak bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Tang San tersenyum sedikit, memutar trisula secara horizontal di tangannya, mengulurkannya kepada Ma Hongjun. Ma Hongjun mengulurkan tangan dan ingin meraih trisula, tetapi menemukan Tang San tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan. Dia tidak bisa menahan untuk meliriknya, berpikir, jangan bilang itu karena itu adalah alat surgawi, saudara ketiga tidak ingin membiarkan saya melihatnya. Tidak mungkin. Saudara ketiga tidak pernah menganggap harta duniawi sebagai hal yang penting. Tang San melihat keraguan Fatih dalam hati. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu memegangnya, itu karena aku khawatir kamu tidak bisa. Trisula ini sangat berat. Ma Hongjun berkata dengan agak ragu. Kakak ketiga, kau terlalu meremehkanku. Saya masih 80 peringkat pertama. Tidak peduli apa aku di level Spirit Douluo. Bahkan jika benda ini adalah alat surgawi, aku masih setidaknya bisa mengangkatnya. Tang San berhenti, tersenyum. Baik, lalu coba. Sambil berbicara, dia membungkukkan pinggangnya, meletakkan flat trisula di tanah, lalu membuat gerakan mengundang ke Ma Hongjun. Tanpa pegangan Tang San, bobot seagot trident segera muncul. Meskipun Tang San telah meletakkannya di atas batu, batu itu segera tenggelam ke tanah, hanya setengahnya yang masih terlihat. Itu terlihat cukup berat. Saya akan mencoba. Fatih melangkah dengan roh pemberani, kedua tangannya meraih trisula. Dengan tenaga yang tiba-tiba, dia ingin mengangkatnya dari tanah. Trisula berat 108.000 jin secara alami tidak menggerakkan rambut. Tidak peduli bagaimana Fatih memaksakan dirinya, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sangat berat. Fatih meluruskan pinggangnya, berteriak keras, melepaskan semangatnya dan meraih trisula lagi. Hasilnya tentu saja tidak berbeda. Meskipun dia telah mencapai peringkat 81 kekuatan roh, tidak mungkin kekuatannya mencapai 108.000 jin. Dai Mubai dan Oscar sama-sama agak ingin mencobanya, tetapi Oscar dihentikan oleh pandangan sekilas dari Ning Rongrong. Dia secara pribadi melihat seagot Douluo Bosaiksi menggunakan semua kekuatannya dan hanya berhasil memindahkan trisula. Orang-orang ini kekurangan jauh, terlalu banyak untuk dibandingkan dengan Bosaiksi, jadi bagaimana mereka bisa memindahkan trisula? Dai Mubai hanya ingin mencobanya juga, tetapi Tang San menghentikannya. Dia tidak ingin melihat kakaknya mempermalukan dirinya sendiri. Fatih lebih muda dan juga yang pertama mencoba, jadi itu masih baik-baik saja, tetapi Dai Mubai adalah bos semua orang, jadi jika Tang San masih tidak menjelaskan keadaan trisula, dia akan mengecewakan saudaranya. Tidak perlu mencoba. Di tangan saya, seagot trident memiliki berat 108 jin, tetapi bagi yang lain, itu akan menjadi 1000 kali lipat, mencapai 108.000. Jika Anda ingin memindahkannya, setidaknya Anda membutuhkan kekuatan roh peringkat 95 untuk memungkinkannya. Dan hanya bos Dai yang memiliki kesempatan dengan kekuatan fisik. Selanjutnya, Tang San membahas pengenalan Bosaiksi tentang seagot trident, hampir tidak menyembunyikan apapun. Mendengarkan dia, semua orang saling memandang, lalu mengeluarkan kata yang sama bersamaan. Aneh. Sebenarnya, bukankah Tang San merasakan hal yang sama ketika dia mengetahui tentang berat seagot trident? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia bisa menjadikannya senjatanya, bagaimana menggunakannya. Sekte Tang tidak memiliki keterampilan Polam. Segera, semua orang tiba di pantai. Tang San menemukan kain abu-abu di jembatan 24 Moonlit-nya dan melilitkannya di seagot trident. Bagaimanapun, meskipun trisula itu benar-benar hitam, bentuknya benar-benar terlalu mencolok. Di dunia samudra, siapa yang tidak tahu seagot menggunakan trisula untuk senjata? Bahkan jika mereka tidak curiga senjata di tangan Tang San adalah instrumen surgawi, itu tidak akan ada gunanya jika mereka pikir dia berpura-pura. Tanpa perlu desakan Tang San, Ma Hongjun sudah mengambil alih situasi, melepaskan roh Phoenix-nya untuk memanggil Xiao Bai. Xiao Bai tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Hanya sesaat, itu muncul dalam pandangan mereka dengan 10 setan hiu putih besar roh. Cahaya biru abu-abu menyala dan bentuk manusia Xiao Bai berjalan di pantai. Meskipun mereka sudah melihat dia berubah menjadi manusia berkali-kali,
ketika mereka melihat wujud cantik rampingnya lagi, Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun masih tidak bisa menahan diri untuk menelan diam-diam. Hanya hati mereka yang sekarang memiliki tempat di mana mereka berada dan mereka tidak akan menunjukkannya dengan terlalu jelas, untuk mencegah singa-singa betina mengaum. Tuan Tangsan, apakah manifestasi di langit beberapa hari yang lalu berhubungan dengan Anda? Xiao Bai baru saja tiba di pantai ketika dia dengan tidak sabar bertanya. Tangsan mengangguk. Xiao Bai, kali ini kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya sudah menyelesaikan persidangan ke-7, jadi kami akan pergi. High Priest mengatakan bahwa kita hanya perlu menggunakan cahaya Seagot untuk berlindung dan kita tidak akan dikendalikan oleh hukum Pulau Seagot. Tangsan masih belum selesai sebelum tatapan Xiao Bai menjadi panas, jatuh ke satu lutut. Hormat saya, Tuan. Selamat Tuan atas menggambar Seagot Trident. Tangsan meninggalkan Xiao Wu kening rongrong, lalu buru-buru melangkah maju untuk menarik Xiao Bai. Xiao Bai, jangan seperti ini, kita sudah berteman sejak lama. Xiao Bai dengan tegas berkata. Tidak, Tangsan, ini berbeda. Bagi kami makhluk laut, Tuan Seagot adalah yang terpenting. Anda adalah penggantinya, penguasa masa depan lautan. Sekalipun saat ini Anda masih belum melewati semua uji coba Seagot 9, saya yakin Anda pasti akan berhasil. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa bersama lautan. Tentu juga tuan kita. Tangsan tersenyum. Karena aku tuanmu, maka aku memerintahkanmu bahwa tidak perlu bagimu untuk memberi hormat padaku setelah ini. Bisakah kita selalu bergaul sebagai teman? Mata Xiao Bai segera menjadi cerah. Dewa, kamu punya mulut emas dan lidah batu giok. Lalu kita akan berhenti di situ. Hehe. Oscar berkumpul di samping. Xiao Bai, apakah ini sudah direncanakan? Xiao Bai mendengus. Wajahmu sudah direncanakan. Karena kamu ingin pergi, aku akan memberimu tumpangan. Lebih cepat seperti ini. Kami akrab dengan perairan ini, jadi kemanapun Anda ingin pergi, itu menghemat banyak waktu di laut. Tangsan berbicara, kami ingin kembali ke Heaven Dou Empires Heaven Dou City. Bisakah itu dicapai dari laut juga? Xiao Bai menjawab, kami dapat mengirim Anda ke tempat terdekat, yang dapat menghemat setidaknya setengah dari waktu perjalanan. Karena Anda memiliki sosis Little Ao sebagai makanan, mari kita berangkat sekarang. Perlu waktu sekitar 3 hari untuk berlayar di laut. Semua orang menerima tawaran itu dan mendukung pasangan suku Xiao Bai. Ini bukan pertama kalinya mereka mengendarai hiu. Dengan kecepatan hiu putih roh besar, waktu yang dibutuhkan untuk kembali secara alami akan dipersingkat dengan margin yang besar. Di bawah permintaan serius Xiao Bai, Tangsan hanya bisa membawa Xiao Wu bersamanya ke punggung Xiao Bai. Menurut Xiao Bai, bisa membawa pewaris Seagot dan Trident Seagot menjadikannya yang paling beruntung dari semua makhluk roh laut. Tentu saja, Trisula harus di tangan Tangsan, atau dia juga tidak akan bisa menahan beban yang mengerikan itu. Berjemur dalam cahaya Seagot, hiu roh putih hebat memulai perjalanan mereka, akhirnya meninggalkan Pulau Seagot setelah 4 tahun pelatihan. Karena jelajah durasi lama, semua orang duduk di punggung hiu roh putih besar. Dengan kualitas fisik mereka, lama perjalanan tidak berarti apa-apa. Tangsan memegang Xiao Wu dengan satu tangan dan Trident Seagot dengan yang lain. Sebuah kegembiraan yang tak terkatakan ada di benaknya saat dia merasakan angin laut. Sudah lebih dari 4 tahun sejak mereka meninggalkan benua. Dalam perjalanan kembali, Shrek Seven semuanya memiliki keinginan yang mendesak untuk kembali ke rumah. Mencium aroma samar Xiao Wu, Tangsan tidak bisa tidak memikirkan muridnya Ji Xiang. Ji Xiang memiliki keterampilan medis yang hebat. Tangsan juga berpikir untuk membawanya kembali ke benua itu, tetapi setelah pertimbangan mendalam, Tangsan masih menyimpan pikiran itu. Ketika 8 dari mereka meninggalkan Tiandou City, Douluo kontinen sudah dalam kekacauan. Setelah 4 tahun, Spirit Hall pasti tidak akan tinggal diam dan keadaan benua itu sulit untuk berspekulasi. Ji Xiang baik hati dan murni seperti selembar kertas. Membiarkannya ternoda oleh kekotoran dunia dan kegelapan bukanlah hal yang baik.
Pasukan Spirit Hall sangat besar dan bahkan jika kekuatan mereka bertiga pasti melonjak, Tang San masih tidak percaya diri bahwa mereka akan bisa saling berhadapan melawan Spirit Hall. Membiarkan Ji Xiang tinggal di Pulau Mutiara Ungu dan menjadikannya seorang dokter akan membuatnya memiliki kehidupan yang agak membosankan, tapi setidaknya itu akan menjadi damai dan bahagia. Tang San hanya memiliki lebih dari 60 kekuatan jiwa ketika dia tiba di Pulau Seagot, tetapi ketika dia pergi, semua orang di Shrek Seven berada di tingkat 80 takik selain Xiao Wu yang kekuatan jiwanya tidak jelas. Setelah pertarungan melawan Bo Saixi dan kerja keras dari penarikan Seagot Trident, kekuatan jiwa Tang San menjadi sangat dekat dengan level 85. Menembus hanya akan dalam beberapa hari. Selain Tang San, kekuatan jiwa Dai Mubai adalah yang tertinggi, yang mencapai level 83, hanya satu tingkat perbedaan. Selain dia, yang tertinggi berikutnya adalah Ning Rongrong. Setelah uji coba kelima yang melibatkan Titlet Douluos, kekuatan jiwanya naik dari level 77 ke 78. Setelah percobaan ke-6, mencapai level 79. Akhirnya, setelah berakhirnya trial kelas 7 tertinggi, dia diberi penghargaan 3 tingkat kenaikan. Dia tidak hanya berhasil menerobos dengan cincin roh yang dianugerahkannya ke level 81, tetapi juga mencapai level 83, datang untuk menggambar dengan Dai Mubai. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa semakin tinggi peringkat cobaan, semakin besar ganjarannya. Ning Rongrong hanyalah seorang guru jenis roh dukungan, tetapi bisa mengejar kekuatan jiwa Dai Mubai. Manfaatnya bisa dilihat dari ini, terutama ketika cincin rohnya menunjukkan perubahan kekuatan yang mengejutkan. Selain dua cincin roh pertama, mereka semua berubah menjadi cincin di atas 10.000 tahun. Poin penting adalah bahwa ketika Tang San tidak sadarkan diri, Ning Rongrong menggunakan cincin roh yang diberikan setelah cincin rohnya meningkatkan sifat fisiknya setelah dinyalakan, hingga akhirnya menembus batas 100.000 tahun, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun pertamanya. Jika seseorang melihatnya dari sudut cincin roh dan kekuatan jiwa, dia sekarang yang terkuat di antara Shrek 7 selain Tang San. Mengabaikan kekuatan level 83-nya, ada jajaran cincin roh yang menakutkan dari 2 ungu, 5 hitam dan 1 merah. Ning Rongrong tidak mengecewakan pasangannya karena memiliki cincin roh ke-8. Cincin roh ke-8-nya tidak hanya memiliki 2 kekuatan pendukung yang kuat, tetapi juga menyebabkan efek skill buffing-nya meningkat hingga 90%, meningkatkan kekuatan Shrek Seven dengan eksplosif. Setelah Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun melakukan uji coba tunggal lebih dari Zuzu King, yang memungkinkan mereka mengejar Phantom Nether Chat dan mereka bertiga sekarang berada di level 81. Tentu saja, yang memiliki keuntungan terbesar adalah Tang San. Meskipun Seagot Nine Trials tidak memberinya penghargaan kekuatan roh, kekuatannya masih yang tertinggi di antara semua orang dan keuntungan terbesar tidak diragukan lagi adalah Trisula dan Cahaya Seagot. Ditambah Purple Magic Eyes-nya telah mencapai level laut luas dan dia mendapatkan 200.000 tahun cincin roh, 100.000 tahun tulang roh dan evolusi cincin roh kelima. Dia hanya memiliki kekuatan level 85, tetapi bahkan jika dia akan naik melawan Douluo level 95, dia akan memiliki cara untuk bertarung dan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Jika bisa dikatakan bahwa Shrek Seven hanyalah tokoh yang luar biasa di antara para penguasa roh muda, maka sekarang, mereka dapat dihitung sebagai kelompok yang kuat yang dapat menyamai banyak gabungan teman-teman mereka. Ketika semua orang naik ke panggung Spirit Douluo, Tang San dengan 2 keterampilan domainnya, 90% penggemar Ning Rongrong, Dai Mubai dan keterampilan fusi semangat pertempuran Zuzu King, sosis buffing kuat Oscar dan Ma Hongjun dengan 7 Phoenix api berkepala, tidak ragu menjadi kelompok kekuatan yang nyaris sempurna. Bahkan jika mereka menghadapi judul Douluo dengan jumlah yang sama, mereka pasti akan bisa melawan. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah kebangkitan Xiao Wu. Tang San jelas bisa merasakan bahwa dengan Xiao Wu memiliki trial 7 kelas atas yang sama dengan Ning Rongrong, imbalan terakhirnya pasti tidak akan lebih buruk daripada Ning Rongrong.
Mungkin mereka bahkan akan melampaui Ningrongrong karena menumpuk. Tang San memutuskan bahwa setelah kembali ke benua itu, ia akan bergegas dan mencari cincin roh yang cocok untuk ditambahkan ke Clear Sky Hammer-nya, meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam proses itu. Ketika Palu selesai menyerap cincin roh, dia juga akan menghidupkan kembali Xiao Wu saat itu. Adapun peristiwa yang terjadi di benua itu, mereka harus menunggu setelah kebangkitan Xiao Wu. Menggunakan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin sebagai asuransi, Blue Silver Emperor-nya sendiri dilemahkan oleh 5 cincin tidak masalah. Cukup menemukan yang cocok lainnya akan dilakukan. Kekuatan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin, pasti tidak akan lebih lemah dari Kaisar Perak Biru. Setelah semua, Tang San berencana untuk memberikan Palu setidaknya cincin yang lebih tinggi dari 10.000 tahun di peringkat. Menenangkan pikirannya, Tang San memegang tangan Xiao Wu dengan erat. Pinggangnya masih ramping dan lebih lentur dari sebelumnya. Dia puas saat mencium rambutnya. Xiao Wu adalah madu yang paling berharga. Kecepatan hiu roh putih besar di laut memang menakutkan, terutama di bawah pimpinan Xiao Bai. Sebagai penguasa hiu, Xiao Bai adalah salah satu penguasa laut. Meskipun mereka telah meninggalkan tanah air mereka sendiri dan terus menyeberang tanah air binatang buas roh laut lainnya, tidak ada binatang buas roh laut yang gagal keluar dari jalan karena mereka takut membuat marah Tuan Laut. Setelah 3 hari tergesa-gesa di bawah angin laut, cakrawala hitam akhirnya muncul dari kejauhan di pemandangan Shrek Seven. Pada saat ini, semua orang bersorak. Mereka akhirnya kembali setelah meninggalkan benua selama 4 tahun. Tang San dan yang lainnya menginjakkan kaki di benua itu sekali lagi. Sebelum Xiao Bai pergi, dia menggunakan peta laut untuk memverifikasi lokasi mereka dan kemudian berpisah. Xiao Bai memberi tahu Tang San bahwa jika mereka ingin kembali, cukup lepaskan lampu trident seagot dan dia akan dapat merasakannya dan datang dalam waktu 3 hari. Setelah Xiao Bai berputar-putar di laut 3 kali, dia pergi memimpin teman-teman sukunya, akhirnya menghilang ke cakrawala. Menjejakkan kaki di benua itu lagi adalah sesuatu yang membuat semua orang bersemangat, tidak diragukan lagi. Tapi kepergian Xiao Bai juga membuat mereka merasa sedih. Lagi pula, mereka juga tinggal di Pulau Seagot selama 4 tahun. Untuk orang normal, ada berapa 4 tahun di sana? Dai Mubai berdiri di samping Tang San. Little San, apa rencana kita? Tang San berkata, ayo kembali ke Heaven Dao City dulu. Kami pergi begitu lama setelah semua. Tapi saya tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Saya ingin membawa Xiao Wu untuk mencari binatang roh yang cocok untuk berburu dan mengambil cincin roh mereka. Saya akan menggunakan waktu untuk melewati tahap judul Douluo dengan meletakkan cincin roh ke dalam Clear Sky Hammer, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membuatnya lebih mudah untuk menghidupkan kembali Xiao Wu. Dai Mubai berkata, kalau begitu, kamu mungkin juga tidak menunda, tapi langsung saja membawa Xiao Wu untuk berburu binatang buas. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bahkan tidak perlu takut bertemu dengan makhluk roh ratus ribu tahun. Kami akan kembali ke Heaven Dao City untuk menunggumu lebih dulu, aku tidak tahu keadaan di sana. Tang San berkata, tidak apa-apa juga. Berbicara, dia membuka peta dan semua orang berkumpul. Menunjuk peta, Tang San berkata, ini posisi kami, Xiao Bai benar, dengan pengawalan mereka, kami telah mengurangi setidaknya setengah perjalanan, langsung ke timur dari sini. Sekitar 10 hari perjalanan ke hutan raksasa bintang Do, ada banyak makhluk roh yang tinggal di sana, jadi saya berencana untuk membawa Xiao Wu ke sana. Jika berjalan lancar, saya percaya bahwa setidaknya dalam 1 tahun, paling lama 2 tahun, saya dapat membangkitkan kembali Xiao Wu. Setelah itu saya akan bertemu dengan semua orang di Heaven Dao City. Anda menuju timur laut dari sini, Anda akan menemukan jalan setelah Anda berada di jalan resmi, saya perkirakan Anda dapat kembali ke Heaven Dao City dalam waktu sekitar 20 hari. Ma Hongjun menyeringai. Kakak ketiga, kakakku. Saya tidak akan sopan dengan Anda. Siang-siang masih muda dan rindu tinggal jauh selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menemanimu. Kakak ketiga, kakakku. Saya tidak akan sopan dengan Anda.
Siang-siang masih muda dan rindu tinggal jauh selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menemanimu. Bai Chengxiang memukulnya dengan ringan, wajahnya merah. Memang, sebagai seorang gadis, dia tidak mengalami angin dan hujan seperti Shrek Seven Devils. Setelah sekian lama, bagaimana mungkin dia tidak bisa pulang? Tang San tersenyum. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Tidak perlu menemaniku, kalian semua kembali. Guru mungkin perlu bantuan di sana. Berlemak, setelah kembali, Anda bertugas mengawasi Tang Sek. Cepat dan atur aula bela diri Anda secara bersamaan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan menolakmu sebagai pemimpin aula. Rongrong, Ao kecil, setelah kamu kembali, beritahu Paman Ning bahwa jika dia bisa, temukan tempat untuk Seven Hile Glazed Tile School di sebelah sekte Tang kita. Hati-hati satu sama lain. Ning Rongrong dan Ao kecil mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa karena apa yang terjadi saat itu, Kaisar Sueye harus memiliki keraguan tentang Ning Fengzi. Kaisar Sueye seharusnya meninggal pada tahun-tahun ini dan mereka tidak tahu keadaan sekte itu. Akibatnya mereka juga ingin kembali dan tidak mengusulkan pergi ke hutan raksasa bintang Do dengan Tang San. Dai Mubai berkata, aku dan Zuking akan pergi ke akademi. Anda tidak perlu khawatir dengan kami di sana. Meskipun sudah 4 tahun, kerajaan besar Heaven Do dan Star Luo benar-benar mengakar, Spirit Hall yang berurusan dengan mereka bukan hanya pekerjaan pagi. Heaven Do City adalah ibu kota juga, itu tidak akan banyak berubah. Anak itu, Sue Beng, merencanakan dengan sangat dalam, dia orang yang pintar, dia pasti akan memerintah dengan bijak ketika menghadapi ancaman seperti Spirit Hall. Jangan khawatir, jangan Anda memiliki 5 tahun untuk percobaan ke-8 Anda, selesaikan secepat mungkin. Nanti kita akan membunuh Paus Iblis Laut dalam 100.000 tahun itu bersama-sama, membalas dendam dan menghapus semua dendam. Kemudian setelah Anda mewarisi posisi Seagot, kami akan meletakkan kartu kami di atas meja dengan Spirit Hall. Tang San mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah, sembunyikan sebanyak mungkin. Bahkan jika kita sudah pergi selama beberapa tahun, Spirit Hall terikat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi kita. Hati-hati di jalan. Dao Mubai mengayunkan tinjunya dengan penuh keyakinan. Aula roh itu, jika seseorang datang kita akan membunuh 1, jika 2 datang maka 2. Selama kita tidak sepenuhnya kurang beruntung dan dikelilingi oleh para penatua Spirit Hall, apa yang bisa mereka lakukan terhadapku? Mereka sudah menantang judul Douluo tanpa kekuatan Spirit Douluo, apalagi ketika mereka sekarang semua di tingkat Spirit Douluo dan juga tanpa pengekangan. Bahkan kurang 1 Tang San, dengan kekuatan 5 setan, 2 atau 3 judul Douluo tidak masuk hitungan. Tang San sementara meninggalkan Xiao Wu ke Ning Rongrong dan mengambil 2 langkah ke depan. Menjangkau dengan lengan kirinya ia memeluk Dai Mubai, tangan kirinya memegang seagot trident. Dai Mubai berkata di telinga Tang San. San kecil, setelah kita bertemu lagi, aku ingin melihat Xiao Wu yang lengkap. Tang San menepuk punggung Dai Mubai. Jangan khawatir, bos, kamu pasti akan. Melepaskan lengannya, ia juga memeluk Oscar dan Ma Hongjun secara terpisah. Mereka telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, bahkan jika mereka tidak akan berpisah terlalu lama kali ini, perasaan pergi tidak menyenangkan. Kakak ketiga, kau tidak bisa membeda-bedakan. Ning Rongrong memberikan Xiao Wu kepada Zhu Zuking, mengambil inisiatif untuk melangkah maju merentangkan tangannya, memberi Tang San pelukan besar. Tang San tersenyum. Bukankah aku harus takut orang-orang tertentu akan cemburu? Oscar ke samping menekuk kepalanya. Bukan apa-apa, yang meminta kami untuk menjadi saudara, aku dibutakan untuk sementara waktu. Rongrong, yang seharusnya melakukannya, aku akan benar-benar menjadi cemburu. Ning Rongrong tidak memperhatikan Oscar, menatap Tang San dengan mata berbingkai merah. Kakak ketiga, jaga dirimu di jalan, jaga Xiao Wu. Kita semua berdoa untuknya. Aku akan menjaganya. Kecuali saya mati, tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Saya akan merawatnya. Ning Rongrong melepaskan dan mengambil Xiao Wu dari Zhu Zuking. Dia menoleh, tetapi air mata masih mengalir.
Dia baru saja pergi, ketika Zhu Zuqing melangkah maju, memeluk Tang San dengan keras. Kakak ketiga, kami semua akan merindukanmu. Segera kembali. Tang San tersenyum dan mengangguk, menggosok kepala 7 setan termuda ini. Jika Bos Dai menggertakmu setelah kamu kembali, cari Rongrong dan minta dia membantumu. Dia pasti bisa mencabut giginya. Sudut-sudut mata Zhu Zuqing awalnya sudah merah. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, dia tidak bisa menahan tawa. Menyeka air mata dari matanya, dia masih mengangguk dengan manis. Dai Mubai tersenyum kecut. Akan lebih baik jika dia tidak menggertakku. Aku menggertaknya. Saya tidak memiliki keterampilan. Memang Zhu Zuqing dan Dai Mubai benar-benar menunjukkan bahwa semuanya bisa dikalahkan. Dai Mubai yang sombong itu tidak bisa membangkitkan kemarahan ketika menghadapi Zhu Zuqing. Kakak ketiga, bisakah aku memelukmu juga? Suara Bai Cheng Xiang pemalu. Tang San mengambil inisiatif untuk melebarkan tangannya, tersenyum. Tentu saja Anda bisa. Kau sepupu kecilku. Bahkan jika Fatih terkadang sedikit gelisah, sedikit malas, dia dengan tulus menyukai Anda. Saya juga percaya bahwa dia akan fokus dengan sepenuh hati pada Anda selanjutnya. Hanya pria itu yang akan melepas atap jika dia tidak mendapatkan pukulan setiap 3 hari, jadi kamu tidak bisa memberinya terlalu banyak wajah. Silakan saja dan kalahkan dia. Juga, jaga dia tetap dekat. Saat berbicara, dia memeluk Bai Cheng Xiang. Ketika Ma Hongjun mendengar bagian pertama dari apa yang dikatakan Tang San, dia awalnya sangat bangga, tetapi begitu sampai di bagian akhir, dia tidak bisa menahan untuk membuat wajah pahit. Dia ingin berdebat, tetapi melihat peringatan sekilas Tang San menembaknya, jelas memperingatkannya untuk tidak menggertak Bai Cheng Xiang dan bahwa dia tidak diizinkan tidur lagi. Dai Mubai mengusap tinjunya, nyengir. Serahkan Fatih sialan itu padaku. Jika dia memiliki perilaku yang salah atau mengintimidasi siang-siang, sebagai kakak, saya akan memilahnya. Gadis-gadis itu semua memiliki mata berbingkai merah. Tang San tidak membiarkan jiwa Xiao Wu keluar, karena ia khawatir jiwanya akan menjadi tidak stabil dari emosi. Dai Mubai menepuk pundak Tang San dengan keras dan berkata kepada semua orang. Ayo cepat pergi. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa berpisah. Pemisahan sementara adalah awal pertemuan di waktu berikutnya. Pergi-pergi. Berbicara, dia menarik Zhu Zuqing dan memimpin jalan ke timur laut. Zhu Zuqing jelas melihat bahwa mata Dai Mubai juga agak merah. Semua orang berhati-hati. Tang San menabrak seagot trident di tanah, bobot 108.000 jin membuat tanah bergidik. Mengambil Xiao Wu dari pelukan Ning Rongrong, dia tidak lagi berhenti, tetapi melompat dan menuju ke timur. Dai Mubai berhenti, memutar kepalanya untuk melihat Zhu Zuqing. Semua orang menyaksikan Tang San dan Xiao Wu menghilang, kemudian secara bertahap kembali ke akal sehat mereka, diam-diam pergi dengan kesedihan perpisahan. Tang San membawa Xiao Wu bersama selama 2 jam penuh sebelum suasana hatinya berangsur pulih. Melihat Xiao Wu di lengannya dengan tatapan tak bernyawa di matanya, keyakinan teguh menggantikan kesedihan. Tidak peduli bagaimana, kali ini dia harus benar-benar membangkitkan Xiao Wu. Tempat ini terpencil, jadi dia mungkin juga tidak berjalan kaki. Kemampuan terbang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan dan ia membawa Xiao Wu naik untuk terbang di udara, bertemu matahari pagi. Shrek Seven Devils sekali lagi menginjakan kaki di Douluo kontinen. Tampaknya, suar telah menyala sekali lagi. Setelah terbang selama hampir 4 jam, Tang San dari kejauhan melihat jalan resmi yang lebar. Membuka peta untuk melihatnya, ini berada di dalam perbatasan kerajaan bawahan di tepi Heaven Dou Empire, Häagen-Dazs. Kerajaan ini berada di barat laut Heaven Dou Empire, berbagi bagian dari perbatasannya dengan Star Luo Empire. Dengan mengikuti jalan resmi dari sini, melewati kerajaan Häagen-Dazs dan kemudian kerajaan Balek, Anda dapat mencapai hutan raksasa Bintang Dou. Dan sekitar 200 li timur dari sini adalah salah satu titik strategis kerajaan Häagen-Dazs, kota Lu Barat. Hari-hari perjalanan ditambah sebelumnya melewati uji coba ke-6 dan ke-7 seagot, Tang San agak lelah. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah pulih,
dia masih memutuskan untuk membawa Xiao Wu untuk beristirahat sebentar di kota Lu Barat. Setelah dia kembali melakukan perjalanan dengan pesawat menuju Star Luo Great Forest. Bepergian dengan pesawat setidaknya 2 kali lebih cepat dari berjalan kaki, ia dapat mencapai tujuannya paling lama 5 hari. 200 li ke Tangshan sudah sangat dekat sejak lama. Dia membawa Xiao Wu ke sekitar 10 li dari kota Lu Barat sebelum mendarat. Karena penampilannya dan Xiao Wu benar-benar terlalu mencolok, dia mengeluarkan 2 topi bambu berjilbab dari 24 Moonlit Bridge dan mereka masing-masing mengenakan satu. Tiba di luar kota Lu Barat, tempat ini dianggap sebagai kota utama, tetapi sedikit lebih kecil dari kota utama biasa. Di luar gerbang ada kira-kira 20 prajurit yang memeriksa para pengembara. Tampaknya inspeksi itu cukup ketat. Masing-masing dan setiap prajurit tampak ganas, berbaris dalam formasi yang rapi, tanpa sedikit pun menunjukkan kelonggaran karena hanya menjaga gerbang. Yang membuat Tangshan paling penasaran adalah seragam para prajurit ini. Setiap prajurit memiliki 2 karakter untuk spirit dengan warna kuning di sisi kiri dada mereka. Sepertinya peralatan mereka cukup bagus, setiap prajurit mengenakan baju kulit. Cukup langka bagi tentara yang berpatroli di gerbang kota. Apa artinya ini? Mengapa para prajurit memakai tanda roh? Tangshan bertanya-tanya, hanya menilai dari keadaan ini dia jelas tidak bisa melewati gerbang dengan Xiao Wu. Pertama apalagi bahwa dia tidak ingin menunjukkan penampilannya atau Xiao Wu kepada para prajurit ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memeriksa seagot trident. Dilihat dari inspeksi yang ketat, memasuki kota dengan berbekal senjata jelas tidak mudah. Dan Trisula sangat besar. Memikirkan hal ini, merek seagot trident di dahi Tangshan menyala sekali dan diselimuti oleh cahaya biru pucat, dia dan Xiao Wu diam-diam menghilang. Meskipun Srout Lautan Luas telah berubah kembali menjadi seagot Heart dan sepenuhnya bergabung dengan seagot trident, setelah bereksperimen, Tangshan telah menemukan bahwa selama dia memegang seagot trident, dia masih bisa menggunakan kemampuan Srout Lautan Luas yang asli, seolah-olah keempat kemampuan semua telah dicap pada tulang tengkoraknya. Mengandalkan kemampuan sembunyi-sembunyi samudera kafan laut yang luas, Tangshan membawa Xiao Wu terbang tinggi, melewati tembok kota dan mendarat di kota Lu Barat. Menemukan sudut terpencil yang tidak teramati, dia menunjukkan dirinya lagi. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.